Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusin Kansari dengan NIM 22843054. Di sini saya akan sedikit mereview beberapa halaman dari buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Nah, di dalam buku ini yang akan saya review ada beberapa tema. Nah, temanya itu jurusan kuliah yang membuatmu sukses dan kaya. Nah, dalam tema ini penulis membongkar satu ilusi besar yang kerap menghantui anak muda saat memilih jurusan kuliah. Anggapan bahwa anggapan bahwa ada jurusan tertentu yang pasti membawa kesuksesan dan kekayaan. Baik itu di tengah tekanan sosial, ekspektasi orang tua, dan perbandingan di media sosial. Banyak yang memilih jurusan yang bukan berdasarkan minat, tetapi karena katanya bisa bikin kaya dan sukses. Penulis mengajak pembaca untuk melihat kenyataan dengan lebih jujur. Ia menyampaikan bahwa tidak ada jurusan yang secara otomatis menjamin kesuksesan, apalagi kekayaan. Dunia nyata lebih kompleks daripada brosur kampus atau janji-janji motivator. Yang lebih penting dari jurusannya adalah bagaimana kamu menjalaninya. Seberapa besar komitmenmu atau seberapa dalam rasa ingin tahumu dan seberapa konsisten kamu bertumbuh di dalamnya. Nah, melalui tulisan yang refleksi, di sini penulis juga mengingatkan bahwa sukses dan kaya punya definisi yang berbeda-beda bagi setiap orang. Tidak semua orang yang bahagia dengan gaji besar dan tidak semua orang gagal karena tidak kuliah di jurusan favorit masyarakat. Nah, tema ini adalah undangan untuk mendengar suara hati sendiri, bukan sekadar mengikuti arus itu. Nah, di dalam buku ini menurut penulis, yang membawamu berhasil bukan jurusannya, tapi versi dirimu yang muncul setelah proses panjang yang lebih tangguh, gitu. Lebih berani gagal dan tetap berjalan meski jalannya tak seindah rencana, gitu. Maka pilihlah jurusan gitu, yang bukan karena ingin cepat kaya gitu, tapi karena kamu siap menjadikan pilihan itu sebagai jalan untuk bertumbuh, memberi makna, dan menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Baik, selanjutnya yaitu tentang tema apa perlunya belajar di sekolah kalau ujung-ujungnya. Nah, pada tema ini penulis menanggapi satu pertanyaan jujur yang sering muncul di benak seorang pelajar. Apa gunanya sekolah dan belajar keras kalau pada akhirnya hidup tetap sulit, terus pekerjaan susah dicari, dan sukses tidak selalu berpihak pada mereka yang pintar gitu. Nah, pertanyaan ini bukan sekadar keluhan gitu, bukan sekadar keluhan, tapi jeritan dari hati yang lelah menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak selalu adil pada usaha gitu. Nah, dengan tema tadi, di sini penulis dengan menggunakan gaya yang hangat dan refleksi, penulis tidak langsung menjawab dengan nasihat itu. Ia mengakui bahwa dunia kerja, kenyataan hidup, dan sistem kadang tidak sejalan dengan apa yang kita pelajari di sekolah gitu ya. Tapi justru karena hidup tak pasti, proses belajar menjadi lebih penting daripada sekedar nilai atau ranking gitu. Nah, jadi di sini penulis mengajak pembaca untuk melihat belajar bukan hanya karena sebagai sarana untuk mencari pekerjaan, tapi sebagai latihan membentuk pola pikir, karakter, atau cara menghadapi tantangan. Nah, sekolah juga bukan tempat mencetak kesuksesan gitu, mencetak kesuksesan dengan instan, tapi melainkan tempat melatih ketekunan, mengasah logika, dan mengenal nilai-nilai yang akan berguna sepanjang hidup. Nah, jadi di tema ini penulis menyadarkan bahwa meski tidak semua rumus dan teori digunakan kelak gitu untuk kedepannya, sikap pantang menyerah atau kemampuan bekerja sama dan kebiasaan berpikir kritis yang kita latih di sekolah akan selalu relevan. Nah, sekolah bukan tentang siapa yang paling cepat sukses tapi sekolah itu tentang siapa yang paling siap menghadapi kehidupan setelahnya. Nah, jadi pada intinya pada judul yang tadi itu, di sini penulis menjawab keresahan soal penting sekolah dengan jujur. Belajar bukan hanya soal nilai, tapi latihan untuk berpikir, bertahan, atau bahkan tumbuh. Nah, sekolah mungkin tak menjamin kesuksesan secara langsung gitu, tapi ia membentukmu jadi pribadi yang siap menghadapi kerasnya dunia nyata. Mungkin dicukupkan sekian untuk review buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.